Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah perancangan ilmu mesin, tugas mandiri perancangan ilmu mesin dengan judul SAF atau poros. Nama saya Muhammad Ali Satari dengan NIM 1807 111617. Baiklah, pada konteks yang akan saya bawa pada hari ini ialah pertama definisi, kemudian fungsi, lalu jenis-jenis, kemudian bagian komponen, cara kerjanya, kerusakan dan maintenance, perancangan, jenis bantalan poros, dan perhitungan poros. Baiklah, pada definisi. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat, di mana terpasang elemen seperti roda gigi atau gear, puli, flywheel, engkol, sprocket, dan elemen pemindah lainnya. Poros bisa menerima beban lenturan, beban tarikan, beban tekan, atau beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan lainnya. Selanjutnya ialah fungsi. Poros pada sebuah mesin berfungsi untuk meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Setiap elemen mesin yang berputar seperti cakaran, tali, puli sabuk mesin, piringan kabel, tromol kabel, roda, jalan, dan roda gigi dipasang berputar terhadap poros dukung yang tetap atau dipasang tetap pada poros dukung yang berputar. Contohnya yang pada terlihat di slide ialah animasi gambar poros engkol. Maaf, itu gambar poros pada piston. Selanjutnya ialah jenis-jenis poros. Yang pertama yaitu poros sebagai penerus daya diklasifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut. Nah, jenis-jenis poros ini terbagi dua, pertama dari penerus daya, kemudian dari bentuknya. Kalau dalam penerus dayanya, itu yang pertama poros transmisi. Poros transmisi sering hanya disebut dengan poros. Nah, digunakan pada mesin rotasi untuk mentransmisikan putaran dan rotasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Poros mentransmisikan torsi dan drive motor atau engine ke drive. Komponen mesin yang sering digunakan bersamaan dengan poros adalah roda gigi, puli, dan sprocket. Transmisi torsi antar poros dilakukan dengan pasangan roda gigi, sabuk, atau rantai. Nah, berikut adalah gambar poros transmisi roda gigi. Kemudian, cara kerja poros. Cara kerja poros pada poros transmisi. Baiklah, pada di gambar ini terdapat antara input shaft dan output shaft. Input shaft ini di mana terletak transmisi bekerja. Transmisi manual pada mobil yang bekerja dengan melalui persneling. Kemudian output shaft ini adalah perubahan yang terjadi dengan melalui gerakan pada mobil. Nah, gerakan pada mobil, kecepatan motor gerak. Nah, kedua shaft tersebut digabung oleh namanya counter shaft. Nah, ketika kita contoh cara kerjanya adalah ketika suatu mobil bergerak menanjak, maka torsi dikali dengan kecepatan akan menghasilkan tenaga. Maka torsi akan mereduksi kecepatan, akan mengurangi kecepatan, akan menambah nilai torsi dan menghasilkan tenaga yang cukup untuk menanjak. Kemudian ketika jalan mulai menurun, itu nilai pada kecepatan ditingkatkan dan nilai pada torsi dikecilkan akan menghasilkan tenaga yang tepat untuk mobil menurun kecepatannya. Nah, ini mobil dengan transmisi manual juga menganut prinsip momen, artinya dengan perbandingan roda gigi. Akan dihasilkan momen sesuai dengan beban mesin saat mobil sedang dikendarai. Nah, transmisi manual bekerja menggunakan prinsip yang sederhana dengan rasio roda gigi. Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisi. Selanjutnya ialah poros spindle. Poros spindle adalah poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utama berupa puntiran disebut spindle. Syarat harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukuran haruslah teliti.
poros spindle terbagi menjadi dua, poros terusan atau poros utama, dan kedua poros transportir. Nah, bentuk dalam pengaplikasinya adalah pertama itu di gambar poros spindle pada mesin bubut. Nah, cara kerjanya ialah poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan sampai ke roda gigi poros ulir oleh klem berulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang pembawa pahat. Akibat pada benda kerja akan terjadi sayatan yang terbentuk ulir. Jadi berikut gambar bagaimana proses terjadinya sayatan yang terjadi pada mesin bubut. Kemudian gandar. Gandar adalah poros yang tidak mendapatkan beban puntir, bahkan kadang tidak boleh berputar. Contohnya seperti terpasang di antara roda-roda kereta, barang, dan lain-lain. Nah, yang disebut gandar di sini ialah batang penghubung antar kedua roda. Nah, ini ialah penghubung antara roda yang dimana tidak boleh berputar. Karena kalau misalnya dia berputar, maka roda tersebut tidak akan bergerak. Nah, ini disebut dengan namanya gandar. Kemudian cara kerja gandar itu seperti apa? Kemudian cara kerja gandar itu seperti apa? Nah, perhatikan obeng di bawah ini. Nah, pada obeng di sini terdapat di sini kita anggaplah sebuah roda di gambar ini roda, dan anggap pula baut yang di bawah sini adalah sebuah roda pula. Maka bagian panjang yang dilingkari biru inilah merupakan kita anggap gandar, di mana posisinya ketika obeng tersebut sudah menekan baut, maka tidak bisa baut tersebut berputar dengan sendirinya. Kemudian gandar juga akan berputar bersamaan dengan roda tersebut atau bautnya. Nah, obeng tersebut bekerja menggunakan prinsip roda dan gandar. Bagian yang diputar, roda yang lebih besar akan menggerakkan roda yang lebih kecil, yaitu ujung obeng atau disebut gandar. Dengan sistem ini dapat memutar gandar untuk mengencangkan atau melepaskan skrup atau baut tadi. Seterusnya ialah jenis-jenis poros. Nah, jenis-jenis poros ini berdasarkan bentuknya tadi ialah poros lurus dan poros engkol. Nah, poros engkol ini merupakan inti dari poros-poros yang ada dalam mesin pada umumnya. Kemudian ialah komponen-komponen umum pada poros. Pertama ialah roda gigi, kemudian ada puli, flywheel, engkol, skop roket, kemudian elemen pemindah lainnya. Lalu kerusakan atau maintenance pada poros tersebut. Kerusakan dan maintenance pada poros. Kerusakan yang sering terjadi ialah terjadinya kehausan. Jadi terjadinya kehausan ini ialah berupa permukaan dari suatu poros tersebut mulai terkikis oleh perputaran torsi yang terjadi pada poros tersebut. Kemudian bengkoknya poros akibat bending. Nah, kemudian ini bengkok atau poros tersebut pada yang atau kita sebut bending itu karena beban yang diberikan pada poros tersebut sudah mencapai batasnya, maka terjadinya defleksi berupa bending. Kemudian terdapat karat pada poros. Nah,
terdapat karat pada poros ini karena pada umumnya itu poros terbuat dari logam, maka itu merupakan hal yang wajar sebuah logam terjadinya karat. Apalagi poros yang sering terpaparnya oleh udara dan air. Kemudian perawatan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, jadi ini merupakan solusi yang akan diberikan ketika terjadinya kehausan pada suatu poros, maka cara mengatasinya adalah poros digerinda lagi agar permukaan tersebut yang mulai berubah atau terkikis itu akan digerinda kembali seperti semula. Kemudian dipres dalam keadaan poros dipanaskan. Nah, dipres dalam keadaan poros dipanaskan ialah merupakan metode di mana ketika suatu logam tersebut bengkok, maka agar mudah diluruskan kembali ialah dengan cara memanaskan logam tersebut di bagian yang bengkoknya. Karena logam akan mudah berubah bentuk ketika mulai memuai atau dipanaskan. Nah, kemudian untuk mengatasi terdapat karat pada poros ialah dengan cara di coating atau diberikan pelapis. Nah, pelapis di sini bisa berupa cat pada poros yang akan diberikan. Nah, selanjutnya adalah perancangan. Ada beberapa hal yang penting dalam merancang suatu poros sebagai berikut. Yang pertama, patang poros. Suatu poros transmisi dapat mengalami suatu beban puntir atau lentur atau gabungan antara puntir dan lentur, seperti telah diutarakan di atas. Juga ada poros yang mendapat beban tarik atau tekan seperti poros baling-baling kapal dan atau turbin. Kelelahan, tumbukan atau pengaruh konsentrasi, tegangan bila diameter poros diperkecil, poros bertangga, atau bila poros mempunyai alur pasak, harus diperhatikan. Sebuah poros harus direncanakan sehingga cukup kuat menahan beban di atas. Nah, karena kekuatan poros ini sangat penting di salah satu faktor utama ya untuk menahan beban yang akan diterima selama poros tersebut bekerja. Kemudian kekakuan poros. Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup, tetapi jika lenturan atau defleksi puntiran terlalu besar, nah kita garis bawahi di sini adalah jika lenturan atau defleksi puntiran terlalu besar akan mengakibatkan ketidaktelitian atau getaran dan suara. Di samping kekuatan poros, kekakuan juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan macam mesin yang akan dilayani poros tersebut. Nah, salah satu contoh akan mengakibatkan suatu ketidaktelitian. Salah satunya adalah pada jenis di poros spindle yang kita gunakan pada saat melakukan bubut. Nah, di sana bubut bukan hanya sekedar perubahan bentuk dengan pengikisan saja, tapi di sana kita memiliki ukuran-ukuran begitu. Nah, dari kita sumbu X, Y, nah di sana kita akan merubah bentuk logam atau bahan spesimen kita itu menjadi bentuk tertentu. Mungkin kita akan membentuk suatu buah ulir, karena ulir tidak bentuk dengan asal-asalan, maka kita memerlukan ukuran yang ada dalam mesin bubut tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang penting dalam perancangan ialah putaran kritis. Bila putaran suatu mesin dinaikkan, maka suatu harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran ini disebut putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor torak, motor listrik, dan lain-lainnya. Juga dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian lainnya. Jika mungkin, poros harus direncanakan sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah dari putaran kritisnya. Kemudian korosi. Bahan-bahan tahan korosi termasuk plastik harus dipilih untuk poros propeller dan pompa bila terjadi dengan kontak dengan fluida yang korosif. Demikian juga yang terancam kavitas dan poros-poros mesin yang sering berhenti lama. Sampai dengan batas-batas tertentu dapat pula dilakukan perlindungan terhadap korosi. Nah, salah satu cara untuk mengurangi korosi ya dengan cara melakukan pelumasan tadi.
dengan cara pelapisan seperti dengan catnya. Kemudian terus dalam perancangan itu perencanaan bahan poros. Pada perancangan bahan poros ini dilakukan untuk suatu perlakuan panas dengan berbagai tujuan, yaitu berikut: meningkatkan kekuatan dan kekerasan, kemudian mengurangi tegangan, ketiga melunakkan, 4 mengembalikan pada kondisi normal akibat pengaruh pengerjaan sebelumnya. Nah, nomor 5 menghaluskan butir kristal yang akan berpengaruh terhadap bulatan bahan. Kemudian jenis-jenis bantalan. Ada 2 pembagian jenis bantalan poros. Yang pertama ialah berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros. Nah, terbagi 2. Yang pertama itulah bantalan luncur, di mana terjadi gerakan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan. Kemudian bantalan gelinding, di mana terjadi gesekan gelinding antara bagian yang diputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti roll atau jarum. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa salah satu jenis bantalan di sini merupakan bantalan gelinding. Nah, kemudian jenis bantalan yang kedua itu berdasarkan arah beban terhadap poros. Nah, yang pertama itu bantalan radial, di mana arah beban ditumpukan bantalan tegak lurus dengan porosnya. Kemudian bantal aksial, di mana arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu porosnya. Kemudian bantalan gelinding khusus, di mana bantalan ini menumpu bebannya arahnya sejajar dengan tegak lurus sumbu poros. Nah, di sini bisa didapatkan contohnya ialah bearing. Untuk perhitungan poros, yang pertama itu adalah poros yang hanya terdapat momen puntir saja. Nah, untuk pembebanan tetap, constant loads, untuk poros yang hanya terdapat momen puntir saja, itu momen puntir per momen inersia sama dengan torsi atau ya nilai torsi per jari-jari, atau jari-jari sama dengan D per 2. Nah, untuk poros solid shaft atau tidak berlubang itu menggunakan untuk momen inersianya G sama dengan V per 32 dikali D pangkat 4. Sehingga momen puntir pada poros adalah T per V per 32 dikali D pangkat 4 sama dengan torsi per D per 2. Nah, mendapatkan rumus akhirnya dengan persamaan P sama dengan V per 16 dikali dengan X dikalikan dengan, T sama dengan V per 16 dikali dengan torsional dikali dengan, maaf saya ulangi lagi, salah. T di sini saya koreksi, ini merupakan nilai puntir pada poros. Nah, kalau T besar adalah nilai puntir pada poros, kemudian V per 16 dikali dengan torsi dikali dengan diameter pangkat 3. Nah, sedangkan momen inersia polar pada poros berongga atau berlubang hollow shaft digunakan J sama dengan V per 32 dikali dalam kurung D0 pangkat 4 dikurang DI pangkat 4. Nah, D di sini adalah diameter yang berongga dan diameter yang tidak berongga. Diameter keseluruhannya. Di mana D0 dan D adalah diameter luar dan diameter dalam. Sehingga momen puntir yang didapatkan dengan rumus menjadi V per 16 kali R. Nah, dikali dengan D0 diameter dalam pangkat 3 kali dengan 1 kurang K pangkat 4. Dengan K ini ialah koefisien. Nah, daya yang ditransmisikan pada poros dapat diperoleh dari P lambang daya sama dengan 2V kali N. N merupakan kecepatan pada poros, kemudian dikali T per 60. Nah, berikut
Selain dengan persamaan di atas, besarnya momen puntir pada poros twisting moment juga dapat diperoleh dari hubungan persamaan dengan variabel-variabel lainnya. Dari daya transmisi, T sembarangan P kali 60 per 2 kali V kali N. Kemudian sabuk penggerak belt drive, yaitu T sembarangan T1 per T2 dikali dengan R, jari-jari puli. Kemudian, poros yang hanya terdapat momen lenturnya saja. Untuk menghitung diameter poros yang hanya terdapat momen lentur saja, bending moment only, dapat diperoleh dari persamaan berikut. M per I dikali dengan bending inersia per Y. Bending di sini lambangnya sigma ya, bending stress. Nah, untuk poros yang berbentuk bulat pada round solid shaft, besarnya momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan V per 64 dikali dengan D per 4. Nah, dengan persamaan yang disubstitusikan persamaan 2.11 sama 2.10, maka dihasilkan untuk poros yang berlubang, momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan V per 64 D1 pangkat 4 kurang D4 pangkat 1 D1 pangkat 4. Dengan mensubstitusikan persamaan 2.13 dan 2.10, didapatkan rumus akhirnya M sama dengan V per 32 dikali dengan sigma dalam kurung D1 pangkat 4 dikurang D1 pangkat 4 per D0. Ya. Nah, baiklah, demikian dengan presentasi yang telah saya sampaikan dengan materi poros. Nah, karena memiliki banyak kekurangan sekali dalam penyampaiannya, jadi saya mengharapkan koreksi lebih lanjut kepada para penonton dan juga khususnya kepada Pak Mustafa ya sebagai dosen pengampu saya. Dengan segala kekurangan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.